Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK bidang kebumian tahun 2024 untuk subbab astronomi nomor 82 sampai 84. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Andai Soo Joong Ki, salah satu aktor dalam film Space Sweeper, sedang berada di Mars, sudut elongasi maksimum bumi yang teramati olehnya adalah diberikan bahwa jarak Mars Matahari 1,524 astronomical unit dan jarak bumi Matahari itu 1 AU. Nah, untuk elongasi maksimum yang teramati, berarti kita bisa gambarkan dulu ya. Kondisinya seperti ini. Misalkan ini pusat mataharinya, ini orbit bumi. Setelah itu orbit Marsnya seperti ini. Nah, elongasi maksimum terjadi ketika sudut yang dibentuk antara matahari, bumi, Mars itu sudutnya siku-siku. Dengan siku-sikunya ada di bumi karena ini acuannya Mars. Nah, itu ya. Kondisi elongasi maksimum itu bakal terjadi ketika konfigurasi matahari, bumi, Mars membentuk sudut siku-siku, di mana sudut siku-sikunya di bumi. Karena kan acuannya Mars, kalau acuannya bumi beda lagi. Nah, sekarang acuannya Mars, anggaplah di sini Mars ya. Ini M. Nah, di sini buminya nih. Di sini bumi. Kok di sini? Karena di sini hampir siku-siku ya. Nih. Nah, gini. Kayak gini ya konfigurasinya. Nah, anggaplah ini siku-siku. Coba kita pecah dulu untuk segitiganya. Seperti ini. Nah, gini ya. Dimana siku-sikunya di sini. Terus ini adalah jarak matahari bumi, ini mataharinya. Ini M. Ini buminya tadi. Ini adalah Mars. Mars ini matahari. Kalau sama kan variabelnya. Nah, kita ini aja tulis semuanya. Nah, gini. Matahari ke bumi 1 AU kan tadi. 1 AU. Matahari ke Mars ini 1,524. 1,524. Sudut elongasi itu berdasarkan acuannya. Nah, ini acuannya apa nih? Mars kan sedang berada di Mars si aktor ini. Sehingga sudut elongasinya, elongasi bumi yang teramati maksimumnya itu ada di sini tetanya, sehingga tetanya di sini. Kalau di bumi tetanya itu artinya sudut fase yang dilihat oleh Mars. Kalau tetanya di sini, ini tetanya itu dia sudut elongasi karena acuannya berada di Mars, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan mau nyari theta kan tinggal pakai ini ya, sin theta aja. Sehingga sin theta sama dengan nanti D bumi bulan, kok D bumi bulan, D bumi matahari, D bumi matahari. Terus per D bumi Mars, D bumi Mars. Gini ya, kesamaannya. Oke, kita hitung sin theta berarti 1 AU ya, 1 AU D bumi matahari per 1,5. 1,5 aja, 1,524. Sehingga sin theta itu kita hitung 1 per 1,524 itu berapa. Kita langsung aja hitung. Ini dapatnya 0,656. Atau dibulatkan lah ya, 0,66. 0,66. Sehingga kalau mau cari tetanya aja, berarti dia sin inverse dari 0,66. Nah, ini ya. Berarti theta kita sin inversekan dulu hasil dari 0,66 ini. Nanti setelah diinverskan, saya dapat hasilnya itu 41,3 derajat. Nah, ini ya jawaban yang paling tepat untuk soal 82 ini. Kalau kita lihat yang paling mendekati itu ada ini ya,
C 37,90. Ini kita cari yang paling mendekati karena bisa aja pakai satuan yang berbeda gitu. Nah, yang penting untuk range dari opsinya ini jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau kita lihat 41,3 lebih eksaknya ya. Nah, karena kondisinya udah bener nih, maksimumnya ada di bumi. Ini maksimumnya siku-sikunya ada di bumi karena dia sedang ada di Mars. Gitu. Ini bakal selalu kondisinya seperti itu kalau mau nyari elongasi maksimum buminya dari bumi ketika ada di Mars. Mau dari dia acuan planet lain itu bakal selalu konfigurasinya siku-siku. Bakal selalu gitu untuk planet yang lebih dalam nimbang acuannya gitu ya. Nah, seperti itu ya harusnya konfigurasinya. Nah, ini yang benar konfigurasinya sehingga perhitungannya nanti jadi seperti ini. Yang paling mendekati berarti C 37,90. Lanjut nomor 83. Dalam film Moonfall, diceritakan bahwa orbit bulan semakin dekat ke bumi dari waktu ke waktu, sehingga jarak bumi bulan menjadi sepertiga kali dari nilai saat ini. D bulan 384400. Jika catatan pengukuran tinggi pasang air laut maksimum pada suatu pantai saat ini adalah 2,2 meter, perkirakan tinggi pasang air laut maksimum saat itu. Asumsikan faktor gaya pasang surut dari matahari diabaikan. Oke, berarti kita disuruh mencari tinggi air laut ya. Tinggi pasang air laut saat R-nya sama dengan ini. Kok R? Jaraknya sama dengan ini. Sepertiga kali dari nilai saat ini. Dimana kita tahu bahwa gaya pasang surut, kayak PS ya, itu berbanding terbalik dengan seper D pangkat 3-nya. Sehingga kita bandingkan kondisi saat ini dengan kondisi saat itu. Saat itu tuh yang udah bumi bulannya makin dekat lah ya. Kita bandingkan, anggaplah FPS, FPS saat 0 nih saat ini per FPS saat itu. Nah, karena dia berbanding terbalik berarti ini D saat itu pangkat 3, ini D 0 saat itu pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, ini persamaannya. Untuk D1-nya nilai saat ini, ya kan? Oh, kok nilai saat ini? D1-nya nilai saat itu, terus D0-nya nilai saat ini. Berarti bisa kita gambarkan nanti FPS 0-nya per, nggak usah per, jadi D1-nya berapa nih? Nilai jarak buminya dari waktu ke waktu semakin dekat, sehingga jarak bumi bulannya menjadi sepertiga. Oke, berarti dia sepertiga ya, sepertiga D0 pangkat 3. Nah, dibagi dengan D0 pangkat 3. Nah, ini kali FPS saat 1. FPS awal saat ini sepertiga itu kan nanti dia jadi 1/27 ya. Jadi ini nanti D0 pangkat 3 per 27 D0 pangkat 3. Ini bisa kita coret di FPS 1 sehingga FPS awal saat ini itu sama dengan 1/27 FPS saat itu ya, FPS setelah berkurangnya. Nah, cara nyari tingginya nanti gaya itu cuma gaya dari gaya dari pasang surut itu bakal sebanding dengan tingginya. Nah, artinya FPS 0 itu gayanya 1/27 FPS sekarang. Berarti D0 bukan D0 ya, H0 deh karena ketinggian. Ini bakal sebanding dia. Nah, H0 berarti sama dengan 1/27 H1. H1 apa? H1 setelah ya. H1. H0 ada nggak? H0. H0 2,2. Berarti di sini H0-nya 2,2 ya. H0 itu ini ketinggian saat ini. Kalau H1 ketinggian saat itu. Ya. Anggaplah H0 H awal, H1 H akhir ya. Biar lebih gampang. Sehingga kalau mau nyari H1 pindah ruas saja sama dengan 27H0. 27H0 sehingga H1 sama dengan 27 kali H0-nya 2,2. Nanti dihitung dapat H1-nya adalah 59,4
jawaban yang paling tepat. Kalau kita lihat di sini ada opsi E. Pas banget nih. Ini karena saya bulatkan ya. Kalau nggak saya bulatkan sekitar 37 atau berapa gitu. Nah, komanya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8, Pak. Nah, ini soalnya. Andaikan jari-jari sebuah eksomun Sulu sekitar 5 kali lebih kecil dari jari-jari eksoplanet Sura. Albedo rata-rata Sulu dan Sura masing-masing adalah 0,1-0,2. Andai di masa depan terdapat suatu wahana pengorbit yang diberi nama Future Indonesian Bumandala Reconnaissance Orbiter atau Vibro yang mengambil foto sistem Sura Sulu. Berapa kali Sulu lebih terang dari Sura di dalam foto yang diambil oleh Vibro. Nah, kita tahu ini ya, jari-jari eksomun. Jadi R Sulu itu sama dengan 1/5 R Sura. Terus Asulu itu 0,1, Asuranya 0,2. Ini dimana albedo itu persamaannya E pantul per E serak. Nah, anggap eksoplanet sama eksomun ini cahayanya hanya datang dari pantulan bintang induknya ya. Eksomun Sulu sama eksoplanet Sura diasumsikan bahwa cahayanya yang sampai di foto, yang diambil di foto itu hanya berasal dari pantulan cahaya bintang induknya. Karena dia eksoplanet bukan matahari gitu ya. Sehingga kita asumsikan tadi dia full murni dari cahaya bintang induknya, pantulan. Sehingga bisa kita persamaannya seperti ini. Nah, kita bandingkan aja ya E pantulnya nanti E pantul itu E dari bintang induknya, energi pancar bintang induknya atau flux pancar sama aja kali nanti albedonya, karena ini E pantul ada albedonya di sini, kali luas dari lingkaran. Karena kan kita ngambil fotonya kan misalkan eksoplanet sama eksomun tuh bola, kita ngambil fotonya nanti kelihatan yang kepantulan itu cuman lingkaran aja, kita cari luasnya berapa gitu ya. Nah, karena kan 2 dimensi dari bola itu adalah lingkaran, sehingga ini kita bandingkannya E pantul Sulu sama E pantul dari Sura. Nah, berarti kita bandingkan E pantul milik Sulu, E pantul 1 lah ya. Kita sepakati dulu bahwa E pantul 1 itu milik Sura, milik Sulu ya. Kalau E pantul 2 kita sepakati dulu bahwa E pantul 2 itu miliknya Sura. Milik Sura ya. Energi atau flux pancar milik Sura, semua kepunyaannya Sura. E pantul 1 per E pantul 2 sama dengan E bintangnya, energi bintang flux pancar kali albedo A kali luas lingkaran pi R. Ini kepunyaan 1 pi R1 kuadrat per E bintang, karena dia sistemnya sama jadi nggak ada E bintang 1 E bintang 2 gitu ya, sistemnya sama. E bintang kali albedo, ini albedo 1, ini albedo 2, berarti ini pi R 2 kuadrat. Nah, ini kalau untuk E bintang sebenarnya bisa dicoret, tapi persamaannya supaya kalian tahu, flux pancar itu dia L bintang per 4 pi D kuadrat. Ini persamaannya. Tapi karena sama sistem yang sama, berarti bisa kita coret ini. Ntar, saya nyoretnya biar fokus pakai pulpen merah aja deh, yang warna merah. Nah, ini berarti bisa kita coret ya. Nah, tersisa nanti perbandingan E pantul 1 per E pantul 2. Ini kenapa malah merah? Kita hapus dulu. Salah warna. Nah, E pantul 1 per E pantul 2
itu nanti jadi A1 kali pi R1 kuadrat per A2 kali pi R2 kuadrat. Ini juga bisa dicoret ya, coret pi-nya, sehingga langsung kita masukkan nilainya. Kita masukkan, kita hitung di sini dulu. E pantol 1 per E pantol 2 itu dia nanti nilainya adalah A1 kita masukkan, A1 berapa nih? A1 A sulu berarti ya 0,1. R1 R sulu 1/5 R sura, sehingga 1/5 R2. Jangan lupa kurung kuadratnya. Terus A sura 0,2 kali untuk R2-nya biar kita biarin dalam R2 sini, R2 kuadrat. Nanti hasilnya ini tetap E pantol 1 per E pantol 2 0,1 1/5 ini nanti jadinya dia ini ya. 1/5 jadinya 2/25 di sini. Di sini dia nanti 10-nya kena coret. Jadi di sini ada 10 nanti. Di sini ada 10 kali 2, di sini kali 1, di sini R2 kuadrat, di sini 25 R kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Ini ada yang bisa kita coret. Kita coret aja. Ini coret, ini coret, ini coret 10-nya, coret. Ini kenapa bisa 10? Karena 0,1 kan 1/10 ya. Jadi ini 1/10, 10-nya yang bawah kepunyaan yang satunya, terus 0,2 2/10. 2/10, 10-nya naik sehingga ada 10 juga di atas. Jadi 10 di bawah, 10 di atas, itu miliknya 0,2 sama 0,1. Nah, sekarang tersisa apa nih? Perbandingannya jadi tersisa yang E pantol 1-nya E pantol 1 per E pantol 2 itu tersisa ini ya, 1/2 kali 25 aja. Jadinya 1/50. Sehingga perbandingannya kan ditanya berapa kali suruh lebih terang, berarti E pantol 1-nya adalah E pantol 1 sama dengan 1/50 E pantol 2. Ini terangnya, karena kan kali E pantol 2. Ini ya. Kalau kita lihat 1/50 kali lebih terang, yang B. Kepencet, yang B ya. Nah, ini. Selesai sudah ya untuk soal nomor 84 pada OSNK Kebumian 2024 kali ini. Terima kasih banyak karena kalian sudah menonton. Nantikan pembahasan soal saya selanjutnya ya. Dadah.